Kepada Pak Agung kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horas. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam hormat kami dari UMSU mewakili Ibu Kepala Dinas, Ibu Santi. Ibu Sani. Ya. Ibu Santi. Nah, terima kasih kami para peserta yang hadir untuk acara FGD pagi hari ini. Tidak mengajari Pak, Bu, ya, tidak mengajarin, artinya kita dalam hal ini kita sharing dan ada beberapa yang memang harus kita diskusikan untuk pengembangan wisata di Samosir ini. Nah, ada yang pertama itu kajiannya mengenai organisasi kepariwisataan. Nah, organisasi kepariwisataan itu dibentuk berdasarkan kebijakan juga aturan yang menjadi dasar pembentukannya sehingga dapat diakui secara sah. Itu yang mungkin disampaikan oleh Pak Ramlan tadi. Nanti berbicara mengenai legalitasnya. Nah, organisasi kepariwisataan merupakan suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Ada dua bentuk organisasi kepariwisataan. Organisasi kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian organisasi kepariwisataan yang merupakan asosiasi-asosiasi dan bermacam kelompok perusahaan yang merupakan partner atau mitra bagi organisasi kepariwisataan tersebut. Nah, kalau rangkaian dari pengembangan organisasi kepariwisataan itu nanti kami kaji, ada beberapa teori yang masuk ke ranah akademik, ya, diantaranya itu Rahanjana, ya, pengembangan secara eksplisit. Dia bilang menjelaskan tentang upaya kegiatan kepariwisataan yang berkaitan dengan kerjasama dengan elemen-elemen seperti ini nanti kajiannya Pak, pemerintah, swasta, masyarakat, nanti ada yang dua lagi, yang terakhir itu nanti media. Nah, kemudian organisasi yang terkait dalam hal ini antara lain pihak pemerintah seperti Dinas Pariwisata yang bersangkutan, komunitas penduduk kegiatan pariwisata, komunalnya atau kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian asosiasi pariwisata seperti asosiasi pengusaha perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan. Nah, ada 4 klasifikasi desa wisata. Kalau di situ kita lihat ada yang bicara mengenai saya nggak nampak itu Bu. Empat pengembangan. Nah, yang pertama itu desa wisata rintisan, Pak, Bu. Nah, desa wisata rintisan kemudian berkembang, lalu desa wisata maju, kemudian mandiri. Nah, coba balik ke wisata pertama, Bu. Nah, rintisan, langsung Bu. Ke rintisan, penentu klasifikasi desa wisata rintisan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Apa-apa aja yang dibilang dengan rintisan itu, Pak, Bu, kan? Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata. Itu merintis dia. Kemudian pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas. Lalu belum ada atau masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh. Lalu sangat diperlukannya pendampingan dari pihak terkait, baik itu pemerintah maupun swasta, dan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Kemudian yang terakhir, pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desanya. Nah, lalu ke tahap berikutnya, desa wisata yang berkembang. Setelah tadi merintis, dia sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah. Kemudian sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata. Lalu sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Naik peringkat berikutnya, klasifikasinya desa wisata maju. Nah, masyarakat sudah penuh dan menyadari akan potensi wisata termasuk pengembangannya. Lalu sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan
termasuk wisatawan mancanegara. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui POK Darwis, kelompok kerja lokal. Dan masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Lalu sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa yang pendapatannya asli desa. Nah, mandiri kita lihat Pak, Bu, ya. Bagaimana nanti ini mengacu kepada di daerah kita ini, desa wisata ini. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa, diversifikasi produk menjadi unit kewirausahaan yang mandiri. Lalu sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN. Nah, ini yang bicara dari Pak Ramlan tadi, ada 53 desa ya, SK Bupati. Nah, ini elemen-elemennya pemerintah, elemen terkait tata kelola desa wisata, pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, komunitas, dan media. Nah, ini nanti lebih konkret Ibu Siti Hajar yang menjabarkan tentang pentahelik tadi ini, Pak Bu. Bagaimana pentahelik ini menjadi barometer atau menjadi tujuan pengembangan desa wisata. Nah, mungkin dari saya itu, Pak Bu, terima kasih. Selamat siang, Horas.